Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik semua. Hari ini kita mau langsung aja mulai belajar tentang firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita sangat butuh firman Tuhan, mengingat keadaan di dunia bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Tetapi firman-Nya jelas bahwa orang yang mengenal Tuhan yang akan tetap menjadi kuat dan bertindak. Hari ini kita mau belajar tentang kuasa mengalahkan musuh. Kita sudah dengar bahwa keadaan di dunia ini saat ini ya begitu banyak dengan teror-teror, terutama teror yang kita lihat adalah corona, COVID-19 segala. Tetapi kita mau lihat sekarang apa kata Tuhan ya. Mari kita mulai aja. Pertama kita ambil dari kitab Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kita mulai. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Bapak, Ibu, dan adik-adik, bahwa ini adalah ketika Yesus mengutus 70 muridnya. Ya, bukan 12 tetapi 70 muridnya. Dan mereka balik setelah diutus Tuhan, mereka bersuka cita. Mereka katakan, woi Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami. Lalu kemudian apa jawab Yesus? Kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan dia katakan lagi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang bisa membahayakan kamu. Nah, mari kita lihat belajari beberapa hal tentang kejadian ini. Pertama kita melihat dulu ya bahwa Alkitab akan kita mudah lebih mengerti kalau kita melihat sebagai konteks hubungan. Karena Allah kita begitu mau berhubungan dengan kita. Ketika kita mau mengerti Alkitab dari konteks hanya aturan, kadang menjadi sulit. Tetapi ketika yang melihat pada hubungan, maka akan terbuka hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak lihat. Oke? Nah, saya selalu mengajak semua untuk melihat Alkitab sebagai undangan Tuhan yang mau berhubungan dengan kita. Nah, kita lihat di sini. Pertama dulu, ya. Kadang-kadang orang percaya tidak percaya atau ragu pada kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya. Nah, inilah indahnya Tuhan. Dia mau menciptakan hubungan supaya Anda dan saya menjadi percaya. Oleh sebab itu dia yang akan tuntun. Bagaimana dia menuntun? Saya melihat pada proses tuntunannya ini. Ada dua proses tuntunan sehingga dia baru masuk untuk meyakinkan Anda bahwa Anda punya kuasa. Pertama kita akan lihat bahwa sesudah ini kita harus mau tahu juga siapa sih 70 murid ini? Ya. Kenapa bukan 12 murid tapi 70 murid yang disebut? Kita akan lihat di ayat 9, sesudah ayat 19 dan ayat 21, kemudian kita loncat 21 ya karena ini lebih berhubungan. Apa yang terjadi pada Yesus? Ayat 21 dikatakan pada saat itu Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan atas langit dan bumi, karena Engkau menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang berhikmat dan orang-orang pandai, tetapi Engkau telah menyingkapkannya kepada anak-anak. Sebab yang demikian itulah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi Ibu, mari kita melihat saudara ya. Kita melihat bahwa kata anak-anak ini adalah bahasa aslinya nepios, bayi. Siapa bayi-bayi ini? Bayi-bayi ini adalah 70 ya, 70 murid yang diutus Tuhan. Apa maksudnya bayi rohani? Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa mereka adalah orang yang baru percaya, baru mulai mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Anda melihat, mereka walaupun baru percaya, sudah memiliki kuasa untuk menaklukkan iblis. Amin. Nah, jelas di sini apa yang disingkapkan kepada bayi-bayi ini adalah tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Dan kuasa untuk menaklukkan iblislah yang disingkapkan. Begitu banyak orang kadang diajarkan Anda kalau harus untuk menghancurkan iblis harus perlu ini, perlu itu. Bapak Ibu, Yesus tidak mempersiapkan orang dengan pengajaran yang sulit, tetapi hanya memberikan percaya dan menyertai mereka sehingga mereka melihat kuasa Tuhan. Hari-hari ini banyak orang menunggu untuk diajarkan daripada untuk percaya sama Tuhan.
Anda mulai dengan percaya. Kalau dia suruh, mungkin Anda nggak mengerti, lakukan saja. Ya. Jadi kembali kita melihat di sini, ya, ketika Yesus mengatakan, ketika Alkitab firman Tuhan menunjukkan 70 murid baru balik setelah diutus Tuhan dan mereka mereka bersuka cita karena kuasa Tuhan yang luar biasa menaklukkan iblis. Tujuannya adalah kita. Kenapa? Karena dia mau sampai ke Lukas 19, meyakinkan kita bahwa kita sudah diberikan kuasa ini. Hari-hari ini kita lebih takut kepada teror iblis daripada berusaha untuk tahu apa yang Tuhan sudah berikan. Hari-hari ini kita begitu tercengkram, duduk diam dan melihat berita-berita tentang virus, dan bahkan kita kadang-kadang terpana dengan keadaan kita. Nah, ini gak bisa terjadi terus-menerus. Anda harus mulai bangkit, karena Tuhan mau menyertai kita untuk bangkit. Bukan dengan kekuatan kita. 70 murid-murid ini adalah bayi rohani. Jelas bukan kekuatan mereka lah yang membuat iblis takluk, tetapi kuasa yang Tuhan berikan. Dan dikatakan kemudian di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi, lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Perkataan Yesus adalah kebenaran. Ketika Yesus mengatakan, buat Yesus, buat Allah, ketika dia berkata sesuatu, maka itu sudah terjadi. Dan ketika dia mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, Bapak Ibu, kita singkat aja bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, kuasa iblis sudah dilemparkan, dijatuhkan, dikalahkan. Ya. Jadi, bagaimana? Apa hubungan dengan kita di sini? Pertama, Tuhan mau meyakinkan kita bahwa kita sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, by the way, kata sehingga tidak ada ini dalam bahasa aslinya, kalau terjemahan bebasnya adalah tidak ada dan tidak akan pernah ada, double negatif. Kalau double negatif artinya itu suatu hal yang pasti, sangat pasti. Itu untuk meyakinkan Anda dan saya. Tidak ada dan tidak akan pernah ada, ya, yang akan membahayakan kita. Lalu untuk ini seringkali kita tidak hidup di dalam keadaan ini. Kita ketakutan melawan iblis, kita ketakutan melihat teror-terornya. Ular di sini adalah lambang daripada iblis yang bermanifestasi dengan kelicikan, yang bermanifestasi dengan keinginan-keinginan daging Anda dan saya. Kadang Anda merasa tidak punya kekuatan untuk keluar dari keinginan daging. Kadang Anda tidak punya kekuatan untuk keluar dari hal-hal yang iblis ikat. Ataupun juga kadang iblis begitu liciknya, ular terkenal dengan liciknya, kelicikan-kelicikan dia. Tapi Tuhan katakan Anda punya kuasa untuk menginjak ular itu. Kalajengking terkenal dengan bisanya, bukan dengan pikirannya. Ya, ular dan kecerdikannya, kalajengking dengan bisanya. Teror-teror yang membuat kehidupan kita seperti tersengat. Kata sengat adalah berarti teror. Akar kata sengat adalah teror. Teror-teror seperti corona, Anda sepertinya tidak berdaya lagi. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan, itu ada di bawah kaki Anda. Oke? Nah, inilah yang harus kita perhatikan, dan Tuhan juga berikan ini, tetapi kita nggak mau dan tidak mengerti dan tidak melihat bahwa ini sudah diberikan. Tetapi indahnya Tuhan mau meyakinkan kita. Pertama apa yang cara bagaimana? Dia memperlihatkan kalau seorang baik aja sudah bisa, seorang yang baru percaya sudah bisa, maka Anda, kalau baik Anda baru percaya maupun Anda sudah lama mengikut Tuhan, Anda sudah bertumbuh, apalagi. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan kasih tunjuk lagi bahwa Dia telah menghancurkan iblis. Bapak Ibu, ini kita lihat sebagai hubungan. Yesus berkata sama juga dengan Bapa berkata. Yesus dan Bapa adalah satu. Sampai ketika Yesus berkata sama dengan Bapa yang berkata, kata juga dari hati Bapa. Seorang Bapa tidak akan menyuruh anaknya, misalkan saya tidak akan menyuruh anak saya untuk menginjak ular atau memegang ular lah, ya. Kalau saya tidak memastikan bahwa ular ini tidak berbahaya atau ular ini sudah dilemahkan dengan cara apapun juga. Saya nggak mungkin sebagai seorang bapak yang baik akan membiarkan anak saya pegang ular berbisa yang bisa membahayakan dia. Nggak mungkin. Saya pastikan ular itu tidak ada bisanya, bahkan juga mungkin taringnya sudah tidak ada, bahkan juga mungkin tenaganya sudah tidak ada karena tidak akan bisa melilit lagi. Ya, dengan cara apapun juga. Kalau Bapa di dunia aja tahu memberi terbaik, apalagi Bapa di surga.
Anda tidak akan disuruh untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, untuk melawan musuh, ya. Kalau Bapa tidak meyakinkan, tidak memastikan bahwa itu sudah tidak membahayakan, makanya dia bilang, dia sudah jatuhkan iblis dari langit. Inilah kedahsyatan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan hanya melihat sekedar perintah Tuhan, jangan takut, jangan tahu, tapi Anda harus melihat hati daripada Bapa di surga. Kalau dia perintahkan, bukan karena dia, tetapi demi kita. Kenapa bukan dia yang lakukan? Karena dia mau anak-anaknya bertumbuh, sehingga anak-anaknya tidak dikuasai oleh teror, ketakutan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak mengenal, sehingga hidup di dalam ketakutan, masalah, teror, penyakit, ya, dan segala sesuatu yang disebabkan oleh si ular dan kalajengking. Renungkan kembali firman ini, saudara-saudari, berdasarkan hubungan. Akhirnya kita melihat bahwa inilah hati Bapa memastikan iblis sudah dihancurkan, baru Anda, ya, diperintahkan untuk ini, injak ular kalajengking, dan tidak ada yang membahayakan kamu. Konsepnya adalah, ataupun konklusinya adalah, Anda memiliki kuasa, bukan karena kita hebat. Anda nggak perlu latihan, tetapi Anda perlu percaya pada Bapa, pada kuasa Tuhan Yesus, pada tuntunan Roh Kudus. Ya, setiap anak Tuhan telah diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis. Kalau yang 70 murid ini adalah orang yang baru percaya, sudah bisa, apalagi Anda. Kemudian, saudara ibu, ya, Bapak tidak akan mengutus Anda untuk melakukan sesuatu karena kita anak-anaknya, tanpa memastikan bahwa itu tidak akan membahayakan kita. Amin. Nah, ini sesi pertama dari kuasa mengalahkan musuh. Ya, silakan Anda renungkan, dan kalau ada pertanyaan silakan Anda komen, tulis, saya akan jawab. Terima kasih, Tuhan berkati.